Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, wa mu'minin rahimakumullah, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, sahabatul iman, mari sama-sama bersyukur kembali kita, karena apapun kita wajib mengagumi Allah dan memujinya atas berbagai nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat tidak akan sanggup terhitung. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa ngomong, masih bisa bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Itu merupakan kebahagiaan sendiri kan, bisa kumpul sama sahabat-sahabat, ada rasa kangen lah kira-kira gitu. Semoga pertemuan ini Allah ridhoi, amin. Dan kepada yang tidak hadir, yang katanya lemas, jemput anak, urusan keluarga, semuanya semoga Allah lancarkan urusannya dan Allah sehatkan kembali, amin. Malam ini saya cuma mau ngomong soal kafir. Barangkali udah pernah, tapi saya ulang lagi aja. Kafir ini pernah jadi momok, jadi hal yang menakutkan. Istilah kafir ini ketika 2 tahun 3 tahun lalu, kita ini umat Islam yang terbesar di dunia ini diatur oleh pemerintah supaya jangan sembarangan mencapai kafir, karena bisa tersinggung orang-orang, terutama orang muslim. Sehingga layaknya kita jangan menyebut kafir lagi, tapi cukup non-muslim. Juga konotasi orang kalau mendengar kafir itu konotasinya negatif, pasti. Artinya kita lagi menuduh orang itu negatif. Lalu kafir ini dihubungkan dengan neraka. Lalu jangan mengatakan orang itu masuk neraka, karena neraka itu hak Allah, ya kan? Itu betul semua, itu larangan itu betul semua. Artinya memang neraka itu hak Allah. Nah, sekarang kita mencari dulu jalan tengah lah. Memang siapa yang langsung menyebut orang kafir gitu? Pak Eno kafir, nggak ada gitu ya. Tapi Rasulullah pernah punya larangan memang. Yang dalam hadis Bukhari ya, Rasulullah pernah melarang kita itu la yarmi. Yarmi itu artinya melempar. La yarmi, jangan melempar. La yarmi rojulu rojulan, jadi antara laki-laki dengan laki-laki ini ya. La yarmi, janganlah kamu antara laki-laki dengan laki-laki itu melempar bil fusuk, dengan tuduhan fasik antara kamu ini. Fasik loh. Wala yarmihi bil kufr, dan juga jangan melemparkan tuduhan antara kamu kafir. Itu kata Rasulullah. Jadi antar kita aja sesama muslim itu jangan coba-coba bilang lo fasik, lo kafir. Kenapa? Illar tadats alaihi illam yakun sahibahu kadzalik. Karena tuduhan kamu itu akan balik ke dirimu apabila yang kamu tuduh itu tidak benar, dia kafir. Jadi semacam kayak TikTok gitu loh, kafir loh. Ternyata dia di mata Allah itu tidak kufur, tidak kafir. Maka kekafiran itu langsung jatuh pada kita. Fasik loh, kita yang fasik. Jika benar, kamu berkata benar, tapi jangan kau lakukan itu, terkecuali dicontohkan betul dalam Quran dan hadis, ada itu suasana Anda boleh memanggil kafir. Nah, jadi kafir ini menjadi satu barang yang diperdebatkan. Ternyata kafir ini dari bahasa asalnya itu artinya tertutup, menutupi, ditutup. Dia adopsi ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Buku itu cover, tertutup.
Dalam beberapa ayat petani aja disebut dengan kafir karena dia menutup tanah. Kufar, menutup tanah. Allah kafir, berbuat kafir dengan yukafir anhu sayiatihim. Allah tutup dosa-dosa mereka. Jadi kafir itu artinya tertutup. Dalam konotasi gelar kepada manusia, kafir itu maksudnya si yang kafir ini dikatakan oleh Allah tertutup hatinya dari hidayah. Sengaja ditutup atau Allah yang kunci. Karena kelakuannya udah gak bisa dibilangin, maka Allah kunci sekalian. Itulah makna Al-Baqarah ayat 7. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, diperingatkan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak diperingatkan, sama. La yu'minun, mereka tidak beriman. Kafir di sini berarti kafir lawannya iman. Yang tidak beriman kafir, tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati semua hati mereka. Wala sam'ihim, dan penglihatan mereka, pendengaran mereka. Wala basarihim, dan penglihatan mereka. Gisawatu, dikunci mati habis. Walahum azabun azim, dan mereka azab yang pedih. Jadi kafir itu ada julukan buat orang gitu. Selain dia dalam kondisi tertutup hatinya dari hidayah Allah, dia juga berbuat sesuatu yang Allah tidak suka. Nah, maka malam ini saya terangkan kafir yang seperti itu. Kafir seperti itu jatuh juga kepada orang-orang non-muslim, tapi juga bisa terjadi pada orang-orang muslim. Hati-hati. Cuman kalau yang terjadi pada orang muslim, ada kekafiran yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, ada yang tidak. Tapi sama-sama dosa. Nah, kita sekarang teliti satu persatu. Sekarang saya mau ngomong dulu kafir yang dilakukan oleh orang muslim, sehingga dia pantas disebut dengan kafir. Disebut bukan oleh kita, tapi langsung Allah juluki, dia kafir gitu. Dan apakah boleh kita kemudian setelah tahu ini, kita mengatakan dia kafir? Boleh, dalam makom tabyin, makom taklim. Jangan dalam ngomongan sehari-hari. Oh, ini yang kata Allah disebut dengan kafir. Boleh kita ngomong begitu, kata Allah, kata Rasul. Tapi jangan kita ngarang sendiri kafir. Ya. Pertama, kafir yang dilakukan oleh orang non-muslim adalah orang-orang yang jelas tidak menyembah Allah, yang Tuhannya bukan Allah. Lah ini Allah nyuruh kepada Rasulullah untuk manggil mereka kafir. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Langsung Muhammad disuruh manggil kafir. La a'budu ma ta'budun, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, aku nyembah Allah, kamu tidak kan? Wala antum, dan tidaklah kalian menyembah. Wala antum abidun, menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Wala ana, dan tidaklah aku abidum menyembah ma'abattum, apa-apa yang kamu sembah. Ada jamak di situ. Berarti dia Tuhannya bukan Allah dan banyak. Wala antum, dan tidaklah kamu abiduna ma'abud, menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Non muslim tidak menyembah Allah. Karena ini tercantum dalam Al-Quran dan Rasulullah melakukan. Ya, ini gara-garanya gini nih asbabun nuzulnya ayat ini, Al-Kafirun ini. Ini orang di Muhammad SAW, Nabi kita ini udah mulai sukses gitu loh. Banyak pengikutnya segala macam gitu. Nah, ini udah ketar-ketir nih Abu Jahal, Abu Sofyan segala. Udah ketar-ketir nih. Mereka ntar bisa kalah pamor. Kayak sekarang misalnya Pak RW ngetop nih. Ya kan? Pak RW ngetop gitu. Tiba-tiba mantan RT 3 ini kepengen jadi RW juga gitu, tapi melakukan hal-hal yang luar biasa. Masyarakat sampai wah, dengan adanya Pak Sugeng manfaatnya jadi banyak. Pak RW ngiri. Itu juga kejadian. Rasulullah udah mulai berdakwah, udah mulai banyak pengikutnya. Orang-orang ini datang ke Rasulullah yang takut
dia hilang kekuasaannya dari Mekah itu. Muhammad, ini aja deh, jangan macam-macam dah. Kamu sekarang kita damai aja. Agree to disagree. Saya bersedia menyembah Tuhanmu seminggu. Nanti setelah itu kamu menyembah Tuhan kita seminggu. Gitu tawarannya. Maka Rasulullah belum menjawab, turun itu Jibril dengan membawa, "Qul, katakan Muhammad pada mereka, ya ayyuhal kafirun." Kenapa langsung dibuka dengan kafirun? Karena Anda tidak menyembah Allah. Paham? Nah, itu pertama. Jadi jelas bahwa kafir itu ada. Nah, apakah kita boleh mencontoh? Kalau kita berhadapan dengan orang, lalu kita panggil orang non-muslim yang jelas-jelas nggak menyembah Allah, terus, "Hei kafir," boleh. Dalam situasi perang dan dia memerangi kita, maka kalimat ya ayyuhal kafirun untuk gertakan, untuk supaya mereka keok. Angkat pedang Bapak, "Hei kafir!" Jangan macam-macam, nggak paham ya? Kalau nggak ada situasi itu jangan. Karena Nabi memberlakukan juga ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir mustakman. Orang yang non-muslim tinggal hidup bersama kita dengan perjanjian mereka bayar jizyah, kita mengamankan mereka dari gangguan orang muslim lainnya. Nah sekarang kejadian di MA ini kan sebelah kita Buddha, sebelah sini Hindu, sebelah sini nggak nyembah Allah Kristen, ya kita diemin, dia nggak ganggu. Yang ganggu namanya kafir harbi, kafir yang nantang-nantangin Islam, ngata-ngatain Allah segala macam itu. Perlu kita tegur, kita peringatkan. Tapi itu pun dalam situasi perang yang sudah terjadi, maka kita boleh angkat suara, "Hai kafir." Karena itu kalimat Allah yang Allah suruh kepada Muhammad. Paham? Ya. Kok kayak gak setuju gitu? Bagus gak setuju. Sebentar, saya ada WA. Lalu kafir yang kedua yang dilakukan oleh non muslim adalah orang-orang yang menganggap Isa itu adalah Tuhan. Ayatnya jelas, Allah dengan tegas berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh. Nah, laqad itu ada dua tuh, satu lam taukid yang artinya sungguh-sungguh, qad juga artinya sungguh-sungguh. Jadi laqad sungguh, teramat sungguh-sungguh. Laqad kafaro, telah kafirlah alladzina qalu, orang-orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu Maryam, Tuhan kita itu Isa bin Maryam. Udah kafir pasti. Coba buka surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya, sampai situ dulu. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan adalah Isa ibnu Maryam. Sekarang kita teliti. Ini ayat turun itu di zaman Nabi kan masih hidup, betul ya? Nah, zaman Nabi masih hidup tuh ada golongan yang namanya golongan Nasrani. Hidup sama Nabi. Di Mekah nggak ada. Di Mekah tuh adanya kafirin Quraisy, Pak. Orang musyrik dan kafirin Quraisy, orang yang nggak beragama. Nggak beragama, tapi kalau ngasih sesajen ke Ka'bah itu dia ke Lata Uzza gitu. Kafir-kafir itu. Nah di Madinah itu ada
tiga golongan besar. Pertama orang-orang Islam sendiri, baik Muhajirin maupun Ansor, orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, orang Nasrani ini mendengung-dengungkan bahwa Tuhan mereka itu Isa. Maka turun ayat, telah kafir mereka. Oh, Allah yang bilang. Ya pantas kalau gitu, non muslim kah? Kafir, karena Allah yang bilang. Kristen kah? Telah kafirlah orang yang bilang begitu. Lalu Allah teruskan ayatnya, padahal Isa sendiri berkata, ya kan? Wa qolal masihu, ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, ya, a'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah Tuhan Allah itu, Tuhanku dan Tuhanmu. Allah yang disuruh sembah. Isa dakwanya begitu. Terus innahu may yusyrik billahi, sungguhnya orang yang musyrik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Terus wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lizalimina min ansar, tidak ada penolong pun sendiri bagi orang-orang yang zalim. Jelas kan? Jadi kita boleh sekarang dalam segi keilmuan, makom tabin, makom taklim di tempat ini bilang orang yang agama Kristen sekarang itu kafir. Nggak berhak lo ngomong gitu. Iya, saya nggak berhak, kata Allah. Tapi jangan bapak ngomong di depannya. Menurut agama gue lo kafir, gimana nih? Udah ditempeleng bapak nanti. Nggak usah. Ini karena ini adalah masalah akidah, keyakinan kita. Bagi dia nggak kafir dong. Bagi dia nggak kafir dong. Dia percaya Isa itu Allah. Nah, bagi dia kita yang kafir, ya silakan aja. Ya. Jadi yang pertama tadi orang-orang non muslim adalah orang yang nggak menyembah Allah. Sekarang orang yang kedua, khusus Allah khususkan kafir itu Nasrani. Nasrani itu sendiri adalah kelompok yang sebenarnya tidak mengikuti Injil dan Nabi Isa. Jadi jangan salah, Nabi Isa tidak mengeluarkan agama namanya Kristen, bukan. Nabi Isa itu punya umat cuma 12 yang disebut dengan Al-Hawariyun. Punah semua, kemudian tahun 200 Masehi itu timbul seorang namanya Paulus. Inilah yang kemudian menyusul Injil Markus, Lukas, segala macam itu. Yang mengarang haleluya tuh. Bahwa haleluya digambarkan malaikat lagi berkeliling di surga itu sambil niup trompet, haleluya, haleluya. Ada semua tuh di kitab Kejadian segala macam. Nah, kapan Isa dianggap Tuhan oleh orang-orang kelompok ini? Tahun 325 Masehi. Semua rabi-rabi, semua pendeta-pendeta mereka kumpul di Nikea, satu kampung kecil di Italia, di bawah pimpinan Paus Urbanus. Mereka bilang, ini orang ajaib nih, nggak ada bapaknya. Saking ajaibnya, dia juga bisa ngidupin orang mati, bisa nyembuhin orang lepra, cuma nyentuh doang gitu. Bisa burung yang udah ini bisa dihidupkan lagi. Kalau gitu, dialah Tuhan. Jadi dia diangkat Tuhan berdasarkan konferensi para rabi. Kemudian itu pun keputusannya dengan voting, karena ada beberapa yang nggak setuju. Yang setuju Isa Tuhan siapa? Ayo angkat tangan sebagian besar. Jadilah dia tuh. Kata Allah, laqad kafara, sungguh telah kafir. Paham? Lihat ayat selanjutnya, ayat ke-73. Lebih sadis lagi. Laqad kafaral ladzina, telah kafirlah, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, qalu mengatakan, innallaha salisu salasa. Sungguhnya Allah itu satu dari yang tiga. Jadi ini ajaran yang namanya ajaran Trinitas di Kristen. Dalam konferensi itu, Isa sebagai Tuhan lalu harus didampingi oleh yang namanya Roh Kudus, pembimbing kebenaran. Dan dia sendiri adalah anak dari Tuhan itu sendiri, Tuhan Bapa. Maka berlakulah dalam nama Bapa dan Putra Isa ini dan Roh Kudus. Tiga-tiganya itu Tuhan. Kemudian di kemudian hari 100 tahun kemudian Roh Kudus diganti perannya dengan Maryam.
Maka lahirlah dogma Mater Dei, Ibunda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, salam novena Maria, salam penuh berkah. Maria juga Tuhan. Roh Kudus digambarkan sebagai merpati, Bapa digambarkan sebagai orang berjenggot yang duduk di awan di surga, sedangkan yang putra digambarkan sebagai Isa. Telah kafirlah mereka yang berkata bahwa Tuhan itu satu dari yang tiga. Oke? Jelas ya? Boleh kita ngomong, tapi dalam makam ilmu ini aja. Jangan nuduh-nuduh loh. Untuk orang Kristen, sepada, udah keluar orangnya. Bapak kafir, Pak. Bapak percaya kan yang salib? Kafir. Oke? Itu golongan kedua. Golongan ketiga, ini malah jelas golongan ketiga itu ada nerakanya juga. Ini juga ada nerakanya. Adalah orang musyrik. Jadi orang musyrik dan orang-orang dari ahli kafir, dari ahli kitab yang musyrik gitu loh. Jadi mereka sebenarnya dulu baca Injil yang asli, baca Taurat yang asli, tapi menyimpang sehingga musyrik. Maka dia termasuk orang-orang kafir. Ini digambarkan di Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka termasuk makhluk yang terburuk. Ini tiga ya sekarang ya. Orang-orang yang disebut dengan kafir dari golongan non-muslim adalah pertama orang-orang yang menyembah Allah, kedua orang-orang Kristen secara nyata jelas yang mengakui bahwa Isa itu Tuhan dan Tuhan itu adalah satu dari tiga. Yang ketiga adalah orang-orang musyrik dari yang mengenal kitab-kitab yang dulu. Nah, sekarang tiga itu kita lewatin. Golongan orang kafir yang terjadi pada diri orang muslim. Orang muslim kalau melakukan ini maka dia disebut dengan kafir. Pertama adalah orang yang gak pernah bersyukur. La in syak wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Telah diumumkan oleh Tuhanmu bahwa siapa-siapa yang bersyukur pasti akan aku tambah nikmatmu. Ini buat kita bukan? Buat kita. Siapa-siapa yang kufur, nah berarti kalau kita gak pernah mensyukuri nikmat alias banyak mengeluh hidup ini, kafir. Namanya kufur nikmat, kafir loh. Kita harus terima bahwa kita itu haram mengeluh di dunia ini. Ada hadis, ada juga ayat yang berkata la tahzan wala takhaf, atau dibalik la takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan sedih. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengeluh tentang kehidupan dunianya itu cuma dua itu muaranya. Dia takut masa depannya terjadi apa-apa, dia sedih kekurangan, itu aja. Padahal itu dilarang. Begitu melakukan itu, maka dia disebut dengan kufur nikmat. Bisa nggak kejadian sama orang Islam itu? Ya, tiba. Kafir kedua dari yang beragama Islam adalah yang melanggar perintah atau membangkang perintah Allah. Suruh sholat, nggak mau sholat. Suruh puasa, nggak mau puasa. Suruh zakat, bakhil. Maka dia kafir. Dasarnya apa? Dasarnya adalah iblis. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dan ketika Tuhanmu menyuruh para malaikat itu bersujud pada Adam, semua bersujud pada Adam kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Berarti orang yang enggan dan sombong melaksanakan perintah Allah kafir. Dasarnya
Ada nggak orang Islam yang nggak melaksanakan perintah Allah? Wah, ya itu kafir semua. Tapi tidak keluar dari Islam. Cukup tobat aja. Balik lagi. Nanti ada kafir yang dinyatakan keluar dari Islam mesti syahadat lagi, ada. Ini baru dua kan? Pertama orang yang nggak mau bersyukur, yang kedua orang yang apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Lalu yang ketiga adalah orang yang suka percaya bahwa ada kekuatan selain Allah. Ini hati-hati Pak. Ini orang sering dengan lisannya juga begitu ngomong. Ya, ini digambarkan ayatnya secara samar begini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang mukmin. Allah itu mengantarkan orang mukmin dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, nah ini orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut. Pelindung mereka adalah taghut yang mereka percaya. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Padahal taghut itu mengantarkan mereka dari cahaya iman ke kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu orang-orang penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Nah, apa ini maksud dengan taghut ini? Taghut itu sesuatu, kalau orang Jawa bilang, sesuatu yang dipercados, sesuatu yang diyakini. Bisa kuatnya sama dengan kuatnya Allah. Anak berhasil sukses, kerja di luar negeri. Lalu orang bilang, anak Pak Karim sekarang hebat banget ya. Udah di luar negeri kerjanya, gajinya gede gitu. Saya mendidiknya. Nah, Pak Karim mengaku lantaran pendidikan dia dari kecil lah anaknya hebat. Maka yang disebut itu taghut. Dia tidak berkata karena Allah. Hati-hati. Ada nggak orang Islam yang ngomong gitu? Hebat. Bapak kok rumahnya gede begitu, pondok indah, mobil 30. Gimana Pak? Ini saya perjuangan saya nih. Emang duit nenek lo. Bukan, tuh Allah yang kasih. Maka dia kalau dia bilang perjuangan saya, dia percaya bahwa Allah tidak kuat, dia yang kuat. Itu namanya taghut. Ada orang yakin bahwa HP ini adalah segalanya. Begitu dia ke kantor, sampai digaplek, HP-nya ketinggalan, dia buru-buru ambil. Karena tanpa HP, berarti pelindung dia HP gitu. Ada orang nggak bawa ATM pusing. Emang nggak ada saldonya juga. Kalau ada saldonya main. Begitu, hati-hati Pak. Jangan barang-barang dunia ini menjadikan Bapak suka terhadap itu, terus menjadikan dia tuh segalanya. Padahal Allah segalanya. Allahus Samad. Paham ya? Ini kafir nih, paham ini. Gawat ini kafir yang ini. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Nah, itu kafir yang ketiga. Kafir terakhir yang dilakukan oleh orang Islam adalah orang yang jelas-jelas murtad dari agama Islam. Keluar dari Islam karena motif tertentu. Karena motif pengen nikahin orang cantik, biar masuk agama lain, nah itu murtad. Dasarnya apa? Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, maksudnya agama Islam, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir itu, murtad itu, ya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dan dia tidak akan diterima amalannya di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi jangan sekali-kali Bapak dengan omongan aja bilang itu, Islam susah nih, kacau nih, gue bosen dah jadi orang Islam. Bercanda. Tapi efeknya tuh malaikat catatnya nggak bercanda itu. Oh udah bosen, kafir. 217 Al-Baqarah 17 coba bukan.
Wa may yartadid minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu an dinihi, dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, ya, wa huwa kafirun, dia dalam keadaan murtad itu atau dalam keadaan kafir, ya, faulaika habitat a'maluhum, maka lenyaplah amal-amalnya di dunia maupun akhirat. Enggak dianggap, masya Allah, orang dia sholat tadinya, enggak dianggap, dihapus amalannya. Lalu disebut lagi wa ulaika wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, langsung masuk neraka. Inilah makna Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Islam dina gitu, maka dia termasuk orang yang enggak diterima semua amalannya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Itu maknanya murtad dari agamanya. Murtad itu bisa keluar dari lisan, dari hati yang enggak setuju dengan ayat Quran, keluar dari Islam dia sebetulnya. Maka Nabi bilang, jadilu imanukum bi syahadatillah. Perbaharui imanmu setiap hari dengan berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiap hari. Jadi kita itu kalau nggak sengaja murtad, terbaharui lagi iman kita. Di mana bacanya tat? Sujud waktu tahajud. Habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi titik bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ustaz bid'ah bukan? Bukan. Disuruh sama Rasulullah. Jadidu imanukum bi syahadatillah ta'ala. Nah, sih orang ada perintahnya kok. Perintah yang tidak mutlak waktunya. Artinya muqayyad. Boleh di mana aja. Tapi sebaik-baik kamu berdoa di mana? Bersumpah segala macam, di sujud. Maka katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tambah lagi, Rasulullah bilang siapa yang senang punya agama Islam, senang punya Tuhan Allah, maka Allah senang padanya. Tambahin lagi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Tambahin lagi bahwa kamu ikhlas kan? Ya, inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatarus samawati. Di sujud itu. Kalau salat sendiri. Hah? Kalau salat sendiri. Iya, kalau jadi imam ya enggak jadi imam di belakang gitu. Banyak yang meler hidungnya. Tapi kita mesti tahu bahwa ada perkataan kita yang membuat kita murtad, terutama kalau kita lagi bergaul sama orang non-muslim deh. Kita setuju-setuju sama mereka gitu, ya kan ya? Lo kenapa sih nggak ngucapin Natal ke gue, kata itu? Gue sih mau ngucapin Natal ya. Daerah sama Natal. Nah, waktu begini, maka Anda setuju Isa itu Tuhan. Maka sejak itu Anda dinyatakan murtad secara syariat. Enggak tobat-tobat, enggak syahadat lagi. Fahuwa yamut fayamut wa huwa kafir, mati dalam keadaan begitu. Habitat amaluhu fid dunya wal akhirah. Wah, Ustaz tuh tegas banget ya. Iksan enggak ada sih, enggak ngerti soalnya di Iksan. Iya, nggak, maksudnya itu kan bacaan yang masyru, yang artinya memang bacaan yang nggak boleh hilang itu. Ini bacaan menuruti perintahnya Rasulullah. Jadidu imanukum bi syahadatillahi ta'ala. Perbaharui imanmu tiap hari. Itu kan langkah preventif. Iya, terserah mau pada waktu berdoa juga boleh. Aku bersaksi kepada Tuhan tiap hari, jangan sekali doang dalam hidup. Kelewatan lah. Ya, artinya saya Islam lagi nih ya Allah. Bangun tidur langsung bilang sama Allah, saya Islam nih. Hah? Iya, monggo aja. Betul. Tapi kan akhirnya itu tidak menempatkan perintah Rasulullah. Kan perintah Rasulullah itu jadi khusus. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan ini. Nggak bisa disambi. Saya jawab ajan udah menuruti perintah Rasulullah, memperbarui iman, kan nggak begitu. Kan satu niat, satu perbuatan gitu. Adakan aja khusus, nggak apa-apa. Ya sambil gini di balkon, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah boleh.
dengan niat memperbarui iman. Tadi saya pengen cari tempat seakrab-akrabnya orang sama Allah itu di mana sih? Di sujud. Akrab kita. Jadi Allah dengar kita nih. Oh, ngakuin lagi ya? Ya, oke. Wah, dia perintah para malaikat. Udah Islam lagi. Udah hapus. Dah, gitu ya. Dah, itu aja yang saya sampaikan. Setengah jam kira-kira. Jadi kesimpulan, kafir itu bukan barang baru bagi kita. Tapi kita ngomongin sesuatu itu jangan untuk nuduh-nuduh. Tapi secara keilmuan kita tahu bahwa orang ini statusnya kafir. Nah, yang dari non muslim adalah pertama orang yang benar-benar nggak menyembah Allah. Dua, orang yang Nasrani yang meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, dan Tuhan itu, Allah itu adalah satu dari tiga. Yang ketiga adalah orang musyrik dari ahli kitab. Nah, kita disebut orang kafir, orang-orang itu. Yahudi masuk situ, karena Yahudi juga ada Uzair itu anak Tuhan, ya kan? Nabi Uzair itu disebut anak Tuhan. Lalu yang dari Muslim adalah pertama orang yang kufur nikmat. Oke, betul ya? Yang kedua apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah atau membangkang. Yang ketiga? Ya, jadi nggak percaya bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa Allah yang maha kuat, kita tuh nggak bisa apa-apa, itu nggak percaya gitu. Ada anak yang dibilangin sama orang tua nggak nurut, maka kita bilang, lu dibilangin sama gue gimana sih? Gue kan bapak lo gitu. Kita tuh mesti bilang begini kalau anak nggak nurut, ya Allah, aku memang nggak bisa. La haula wala quwata illa billah, berilah dia hidayah. Itu yang pas itu menghindari anda kafir. Ya, dengan ucapan. Terus yang keempat, yang terakhir adalah orang yang murtad dari agamanya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.